Ini IHSG ya, teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan di sini. Ini sempat kita gambar di sini IHSG itu zigzag sideways ya, dalam range sideways-nya, dan hari ini IHSG naik meskipun kemarin ada pengumuman US inflasinya cukup tinggi. Jadi segala sesuatu yang udah terantisipasi itu sebenarnya nggak terlalu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ini nggak terlalu ngeri lah, nggak terlalu gimana banget gitu ya, kecuali kalau belum terantisipasi. Jadi ini udah sesuai dengan perkiraan dari market gitu. Ada naiknya juga nggak terlalu banyak hari ini. Tadi ada beberapa saham, contohnya kayak perbankan besar. Ini contohnya saham BCA di sini. Tadi sempat naik tapi kemudian turun lagi. Jadi sebenarnya meskipun IHSG hari ini kuat bertahan di zona positifnya, meskipun dia meskipun US lagi inflasi tinggi, IHSG malah mantul. Tapi kita juga belum terlalu optimis banget guys ya. Jadi kita masih tetap harus hati-hati dengan kondisi market saat ini. Yosua 88 sedih pada berharap saham jatuh biar beli support. Masih bisa ada koreksi. Oke ya. Terus sekarang hari ini tadi IHSG naik itu didorong oleh saham Astra International dan juga Gojek Tokopedia, tapi volumenya kecil. Jadi kesimpulannya naiknya tuh cuman terbatas aja ya. Jadi technical rebound masih ada potensi koreksi. Terus kemudian TLKM plus 2% juga, dan volume transaksinya juga nggak gitu gede gitu. Jadi kayak technical rebound sesaat aja. Nah, kita coba buka untuk Astra International ya. Banyak yang nanya ya. Aduh, HP-nya copot dari tripod. Sebentar. Aduh, sabar ya. Copot nih dari tripodnya nih. Oke, benerin dulu. Oke. Ya, ini ASII. Hari ini tadi naik tapi volume transaksinya nggak begitu tinggi. Dia seakan-akan menolak turun dari MA 200-nya, tapi mau ngejebol ke atas MA 200 di sini juga dia susah naiknya juga. Terus karena pada nanyain ANTM, dan ini aku ribet buat balik-balikin kamera terus, nggak pakai dual monitor nih malam hari ini. Ya, jadi ini udah pada pinter-pinter semua ya teman-teman ya. Antamnya breakdown support nih. mTrade udah cut loss belum? Udah dong. Udah, tadi kita cut ANTM karena kita belinya benar-benar di bawah banget sini juga, dan kebetulan hari ini tadi jatuh, volume transaksinya lumayan gede, jadi kita exit gitu. Oke. Aduh, berantakan rambutku. Disclaimer on Hendratio 80. Iya, disclaimer ya teman-teman ya, bahwa apa yang kita bahas di sini bukan merupakan perintah beli dan jual. Agak-agak ngantuk guys, sorry guys. Hari ini yang aktif masih dari saham komoditas, ITMG, PTBA, dan juga UNTR ya. ITMG, kemarin kita ada bahas ITMG juga, PTBA dan UNTR. Cuman naiknya udah mulai terbatas. Untuk ITMG udah kayak dia semakin naik candlenya, tapi volumenya semakin mengecil gitu. Jadi kita mungkin lebih prefer untuk profit taking. Dan juga PTBA ini udah naik selama 3 hari berturut-turut, susah, nggak ada volumenya, jadi tadi mTrade cenderung profit taking gitu. Oke, terus kemudian ada saham UNTR kemarin naik dengan volume transaksi yang cukup lumayan, hari ini juga masih lanjut naik. Nah, mungkin aku kasih lihat kalian yang UNTR nih ya. Nih, ini UNTR kemarin breakout dengan volume tinggi, terus kemudian ini naik lagi, dan ini benar-benar nguji resisten kuat banget sekitaran level 30.000 gitu. Nah, abis itu kalau dia lanjut menguat, dia akan menguji next resistennya tuh di sini dulu nih, di 31.600. Kalau udah kena 31.600, rawan profit taking banget ya guys ya. Oke. Lisa Burhan, sama misalnya juga TPPTBA tadi. Oke lah. Oke, terus
yang menarik lagi, kita mau bahas saham Cepin yang hari ini aktif, terus Gojek Tokopedia juga aktif. Ya, ini aku kasih lihat Gojek Tokopedia ya. Ini Gojek Tokopedia. Nah, dia kena di support 320 ini, terus kemudian dia keluar candle hijau ini. Tadi M-Trade spekulatif buy on weakness. Kalau dia turun dari 320, dia bisa kita bisa cut loss gitu. Kita spekulatif buy on weakness di sini. Karena kayaknya dia ditahan di harga IPO-nya deh gitu. Terus terus kemudian selain Gojek Tokopedia yang aktif lagi, kita mau lihat dari Charun Pokpan. Charun Pokpan ini saham poultry. Kalau diperhatikan, dia membentuk pattern flag. Aku gambar ya. Ini tiangnya. Nah, ini flagnya. Terus dia breakout. Target 1 di 6.000. Ya, target 1 di 6.000. Bisa nggak mencapai target dari pattern flagnya? Kalau target dari pattern flagnya dia bisa mencapai 6650, tapi aku nggak mau kasih harapan terlalu tinggi dulu deh buat teman-teman semuanya. Nanti kalau ketinggian harapannya terus marketnya nggak bagus, malah kalian kecewa gitu. Dan kalau breakout dari level 6000 itu breakout pattern bagus banget nih. Di sini ada pattern inverse head and shoulders yang cukup gede. 1, 2, terus 3 di sini gitu. Oke. Nah, itu Cepin, teman-teman. Terus aku mau lihat juga untuk Japfa. Japfa belum sebullish Cepin, tapi bisa masuk watchlist juga ya. Support-supportnya, support apa ya? Mau support saham apa? Support saham apa, teman-teman? Cepin ya, mau supportnya Cepin. Kenapa mikir supportnya, nggak mikir resistennya? Karena dia hari ini breakout loh, breakout dari 5.800, which is tuh jadi supportnya Cepin yang baru. Terus kemudian support di bawahnya lagi di angka 5.500, sekitaran 5.500. Oke, terus kemudian aku mau bahas lagi saham-saham yang masih menarik. Jadi saham poultry itu guys, meskipun dia naiknya nggak sampai yang gimana-gimana banget, tapi sebenarnya kita ngelihat ada tanda-tanda akumulasi buat saham poultry ini ya. Jadi kita masih watch terus buat Cepin, Japfa itu kita masih watch terus. Kemudian INKP dan TKIM tuh kita masih watch juga gitu. Oke, sabar ya. Tadi ASI aku udah bahas sih. Terus aku mau bahas untuk AGII. Tadi M-Trade ada beli salah satu saham tuh AGII. Oke, aku mau bahas AGII nih ya. Nih, AGII. Satu, 2, hari ini dia membentuk higher low lagi. Dia berpotensi menuju ke 2360 sampai ke 2450. Jadi kita trading jangka pendek untuk AGII. ASII belum. Oke, ntar aku bahas ASII. Supportnya AGII sih tadi baru aja mantul dari supportnya. AGII supportnya sekitaran level 2170 ya. Jadi 2170. Beli di resisten sama dengan beli di pucuk. Beli pas breakout resisten, jangan beli di resistennya gitu. Kalau beli di resisten ya benar, beli di pucuk. Martin is here, Miss Antam Ambiar. Iya. Ya udah biarin aja. AGII breakout pola cup and handle katanya, tapi cup and handle kecil doang sih itu, jadi masih sideways, jadi jangan terlalu euforia. Ke 2360 sampai ke 2450 untuk AGII. Terus kemudian aku kepengen bahas BHIT. Ya, ini buat scalping aja, nggak jadi deh bahas BHIT ini, karena ini buat scalping aja. Banyak yang nanyain ASII.
ASII tadi aku udah bahas sebenarnya. Support ASII di 5750 masih belum berubah, itu target dari pattern double topsnya dia gitu ya. Jadi di double tops terus target bawahnya tuh 5750, resistennya 6150. Ini ada yang nanya BSDE gimana? Banyak yang bahas nanya properti. Ini banyak banget yang nanya Antam aku udah bahas tadi, mau diulang lagi. Antam ini tadi breakdown dari supportnya tuh di 1710 dan volume transaksinya lumayan gede. Tadi aku udah bahas ya Antam di awal banget malahan. Jadi volumenya hari ini lumayan dibandingkan dengan kemarin. Jadi M-Trade tadi cut loss untuk Antam. Antam apakah boleh investing? Kayaknya jangan deh ya, jangan. Jadi jangan kalau marketnya lagi turun gini ya jangan pembenaran. Waktunya cut loss ya cut loss aja. Oke? Terus aku mau bahas lagi untuk saham tunggu ya. ESA, Surya Esa Perkasa. Kita masih watch ESA, supportnya di 690 695-an. Ya masih masuk watchlist M-Trade, tapi watchlist yang lainnya dibahas di morning briefing besok ya teman-teman ya. Antam serok di 700. Oke, itu yang ngomong bukan aku ya. Oke. Banyak juga yang nanyain Access atau S Hardware. Access nih ya, aku kasih lihat Access. S Hardware ini kayaknya dia bakalan ngebentuk pattern triple bottom yang merupakan pattern reversal juga. Ini dia keluar satu candle hijau gitu ya, di bawah ada tanda dia mau mantul lagi. Yang saya agak kurang suka dari S Hardware tuh volumenya belum konvergen. Jadi di sini pas dia turun harusnya tuh volumenya kecil, tapi ini volumenya besar 4 Juli ini. Terus kemudian di sini pas naik harusnya volumenya besar, tapi justru dia volumenya kecil. Jadi kayaknya teman-teman yang mau nyerok-nyerok buat jangka menengah, wait and see dulu deh gitu sampai volumenya konvergen. Aku agak kurang suka dengan volumenya gitu. Miss M-Trade ada sinyal forexnya nggak? Nggak, kita berlisensi penasihat investasi dari OJK tuh bolehnya cuma saham. Kripto juga nggak, maka dari itu kita sekarang nggak ada advisory kripto lagi karena ya sejak dapat izin ya nggak boleh gitu. Oke, terus bahas TOWR dong, kata official Dwi Santosa, mendingan take profit atau hold aja. ESA udah aku bahas ya, TOWR. TOWR ya. Ini ada tender offer dari Pak Hartono bersaudara. Oke, jadi ini volumenya tuh cakep sebenarnya, dia naik volumenya tinggi. Profit taking atau hold tergantung kamu punya modal berapa. Kalau kamu punya modal di bawah 1085 boleh hold, tapi modal di atas 1085 better profit taking dulu. Ini kalau aku kemarin ngegambar path-nya dia bisa turun terus kemudian bisa naik lagi gitu ya. Jadi ini untuk TOWR ceritanya kayak gitu tuh. Oke, terus PTBA aku udah bahas tadi ya, kita profit taking dulu di PTBA gitu. Ideas, bentar ya, aku coba cek dulu untuk saham CPO, kita watch LSIP ya. LSIP tuh udah mulai agak landai. Jadi nih aku kasih lihat ini aja, gak ribet malam hari ini. Mesti angkat-angkat kamera terus. Nah, dia udah kena support kuatnya sejak bulan November, Januari kemarin ya. Jadi ini kayaknya ada pattern potensi ngebentuk pattern reversal juga antara double bottom atau triple bottom gitu. Oke, jadi kita wait and see juga. Kenapa gitunya banyak gitu yang nggak tahu gitu ya gitu. Oke. Unilever gimana? Kata Ajora 113. Perhatian sekali ya, aku ngomong apa juga diperhatiin. Unilever menarik. Kok berantakan ya rambutnya, kok nggak bisa rapi gitu ya. Oke.
Oke. Saya akan coba buka Unilever. Gak berani komen lagi, takut kena suspend. Ya, kalau komen saham apa, ntar saham bapak di suspend. Mapi, kata Pak Budi, bentar ya. Unilever ini patternnya masih bagus dan menurut aku bagus banget. Intinya dia di atas 4630 aja. Ini tuh pattern bullish rectangle. Ntar aku ajarin lebih detail di workshop Super Trader ya. Nah, pattern rectangle tuh bisa jadi bullish, bisa jadi bearish, tergantung dari apa? Tergantung dari tren yang mendahului. Nah, ini kebetulan dia didahului oleh kenaikan harga yang lumayan signifikan, didahului uptrend. Wah, tapi kan di sini downtrend, ya itu lain cerita. Kan dia kan udah ada pattern lain lagi. Ini stage 4, ini dia stage 1 double bottom, ini stage 2 udah bullish gitu ya. Nah, di sini ini pattern bullish continuation ya. Cuman meskipun bullish continuation, buat teman-teman yang belum punya, sebaiknya belinya pas breakout ya, atau mungkin pas di support sini. Lah, kok di support bukannya nunggu breakout aja? Sebenarnya kalau beli di support agak spekulatif, tapi dia jarak ke level stop lossnya tuh dekat gitu. Mungkin kalau beli di support nunggu naiknya tuh kayak mesti sabar, quite a while. Contoh di sini ya. Ini di 31 Mei kan. Nah, ini nunggu dia sampai kena di atap sini kan, teman-teman mesti nunggu sampai 21 Juni. Jadi kayak 3 mingguan gitu. Jadi misalkan sampai breakout pun juga nunggunya masih lama gitu. Cuman bagusnya adalah teman-teman dapat harga bawah. Jadi ada plus minusnya. Kalau misalkan kamu beli di support, kamu dapat harga bawah tapi mesti bersabar. Tapi kalau kamu beli di breakout di sini ya, beli di atas breakout, ini bakalan bisa langsung lari gitu. Cuman ya anyway, harganya jadi lebih mahal. Kalau seandainya terjadi gagal breakout, stop loss-nya akan jauh gitu. Nah, tapi biasanya kalau udah breakout sih kemungkinan akan lari lebih cepat. Jadi preferensi suka yang mana? Dulu banget aku lebih suka beli breakout terus. Kenapa? Karena marketnya lagi bullish. Tapi kalau marketnya lagi bearish seperti saat ini, aku lebih prefer untuk buy on weakness atau beli di bawah di dekat 4630 gitu. Itu tipsnya sih. Oke, teman-teman, cuan tasik hari Sabtu nanti kita akan bahas tentang peluang untuk trading saham second liner. Jadi trading cepat gitu, peluangnya gimana di saham cuantastik, seminar cuantastik besok Sabtu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja daftar ke mtrade.id/cuantastik gitu. Oke, terus kemudian ada yang nanya, Elsa kayaknya secara teknikal bagus. Secara teknikal, oke, aku akan coba bahas untuk Elsa ya guys ya. ITMQ udah breakout tapi gak lari-lari kata Bang Koko. Ya, volumenya kecil banget. Elsa nih emang disupport sih, cuman dia sideways gitu. Elsa emang disupport banget, jadi tapi dia sideways gitu, jadi ya mesti harus bersabar seperti yang aku bilang tadi. Kalau beli di support pas sideways mesti agak sabar, holdnya agak lamaan. Terus tadi ada yang nanya Mapi, kalau nggak salah Pak Budi nanya Mapi tadi. Oke, Mapi menarik kata Pak Budi. Oke, kita lihat ya. Menarik hari ini, tapi kalau besok belum tentu. Aduh kepencet, sorry. Mapi, aku bersihin chartnya, remove drawing. Oke, dia di support 830. Tadi mantul di MA 200, kalau dapat sekitar 830 sampai 840-an oke. Yang aku agak nggak suka dari Mapi ini ekornya panjang, jadi hati-hati bisa ada trap di sini. Kayaknya naik tapi terus kemudian turun. Nah, saham macam Mapi ini cocok buat scalping. Jadi misalkan teman-teman beli pas dia jatuh banget, kayak ini dia jatuh 6% ARB. Terus ini tadi sempat fluktuasinya lumayan juga, kena support kuat, beli. Tapi hari itu juga sebaiknya jual gitu. Jadi dan saham model kayak gini sebaiknya jangan beli di atas, belinya benar-benar di support gitu. Oke. Terus Mapi kalau ditarik garis trend dia breakdown. Iya,
dia breakdown dari tren jangka pendeknya, tapi dari tren jangka panjangnya dari MA200 tuh dia masih bertahan gitu. Pak Budi bisa scalping ya, kerja masih bisa scalping ya. Oke. BRPT lanjut up nggak? BRPT kemarin kita udah profit taking kan? Ya menarik sih, boleh saya bahas. Oke. M-Trade udah profit taking BRPT cuan 12-14%. Hari ini kita cut loss Antam dan Empo. PTBA profit taking tipis. BRPT di sini teman-teman perhatikan kena resisten 890 sampai 910-an, udah rawan banget profit taking, dan tadi itu dia naik dengan volume transaksi kecil. Jadi buat swing trader sih better profit taking dulu. Terus kita tunggu ayunannya dia. Ayunannya kita tungguin sekitar level 795 sampai 800-an gitu. Oke. Terus ini di Surabaya ngapain? Mau tahu aja. Kuliner sama bojo. Cari cuan. BRPT. Terus apa lagi ya? Tadi aku mau bahas satu saham. Oke deh, aku bahas saham perbankan gede ya. Tadi baru bahas BCA. BCA hari ini kayak mantul dikit doang. Ini masih bisa turun sampai ke 6.900. Support terdekatnya. BMRI hari ini juga mantul dikit doang. Nggak berarti sih menurut aku dia bisa turun sampai 6875. Semoga cepat kena supportnya, jadi cepat mantulnya gitu, jangan sideways kelamaan. Tren turun masih lebih bagus daripada sideways kelamaan. BBNI juga hari ini mantul dikit doang. Kemungkinan kalau misalkan besok naik lagi sampai ke 7.500, tapi kayaknya bisa turun abis mantul sampai 7.500, bisa turun sampai 6.775. Jadi aku sih better nunggu koreksinya aja. Selain BBNI apa lagi ya? BBRI. Oh ya, BBRI kelupaan. Miss Miswa nonton juga nggak kalau lagi live itu dengerin? Udah bosan kali dia ya. Oke. BBRI kena support 4030, tapi sama seperti teman-teman perbankan lainnya, pantulannya tuh volumenya kecil, jadi kita masih wait and see. Bebek pahlawan enak toh. Ada ngadain acara offline di Surabaya? Oh mau ya? Siapa yang mau acara offline? Temu kangen. Aku acara offline kayaknya belum bikin acara sendiri sih, lebih ke invitation aja. Jadi kalau misalkan mau ngundang aku, kalau pas waktunya oke, ya I will be happy. DM aja kalau misalkan mau in-house. BBCA punya di modal 6.500 hold atau jual. BBCA punya modal 6.500, kalau kamu investor hold aja dulu. Angka 6.500 tuh susah dapatnya. Ya meskipun support terakhir kita di 6.200, ya kalau aku sih aku hold, modal segitu aku hold, dan aku punya modal segitu aku hold juga buat jangka panjang. Kalau kamu trader, intinya kalau kamu nggak siap ngadepin floating loss ya, misalkan turun sampai 6.200 terus kamu kecewa, ya udah jual aja. Tergantung mindsetnya gimana, tergantung mentalnya gimana. Makan di layar enak, oh gitu ya. Oke, ASI udah aku bahas tadi. Technical rebound jangka pendek aja. Kutu ada double bottom kecil, iya benar. Dan dia kayaknya ditahan di harga IPO-nya. Jadi oke, GGRM, ya benar, aku mau bahas GGRM. Kelupaan tadi. Terpikir mau bahas GGRM terus lupa. GGRM masih bagus nggak buat jangka panjang? Sebenarnya masih bagus guys. Cuman kemarin waktu kita hitung-hitung ya sama tim coach M-Trade, besok kita jelasin di morning briefing aja kali ya. Kita tuh ngitung-hitung dia valuasinya di harga sekarang ini itu masih di atas standar deviasi -1, di bawah rata-rata tapi di atas standar deviasi -1. Artinya
valuasinya tuh murah, tapi nggak murah banget, dan masih ada kemungkinan kalau diskon sampai standar deviasi -1 tuh bisa sampai ke 28.000 kalau nggak salah. Ingat ya, besok dijelasin di morning briefingnya Mtrade aja gitu. Jadi sebenarnya masih ada spread lumayan gitu. Jadi di Mtrade sendiri kita lagi mikir kayak ini yang jangka panjang baiknya kita exit dulu terus masuk lagi di bawah, atau ditungguin aja ya. Karena kalau aku personally aku akan hold meskipun dia jatuh sampai 28. Tapi ini kan duit member ya, duit teman-teman investor retail yang nggak siap dengan risiko loss yang lumayan, which is kalau turun sampai ke situ tuh bisa berapa persen tuh, jaraknya lumayan kan, sampai ke 28 seandainya benar-benar terjadi. Bukan 28 deh, 2 berapa gitu loh, lumayan kok. Besok di Mtrade kita akan bahas untuk GGRM-nya. Nah, jadi kita masih wait and see. Tapi kalau kita cut sekarang, kita exit sekarang, kita tuh ngelihat volumenya tuh makin turun. Artinya sebenarnya ini koreksi tuh daya waktu turun, volumenya turun tuh daya jualnya tuh juga makin kecil gitu ya. Nah, jadi tekanan jualnya makin kecil. Jadi kita wait and see dulu nih, karena kalau udah kayak gini volumenya makin kecil pas dia turun, ini bisa-bisa ada tanda reversal gitu. Personally sih kalau misalkan aku punya saham yang case-nya kayak gini, aku akan hold gitu. Cuman masalahnya aku nggak punya GGRM karena ya perusahaan rokok ya, aku agak-agak kurang nyaman. Aku sempat pernah beli dulu tapi sekarang aku nggak beli lagi. Nasi campur tambak bayan juga wajib. Oke. Gosco sama Arto. Gosco-nya oke. Gosco wait and see dulu, ada potensi membentuk inverse head and shoulders. Terus Arto, Bang Jago lagi sideways sih, wait and see dulu deh. Kalau belum punya jangan beli dulu. UNTR tadi aku udah bahas di awal sih, kalau mau diulang ya udah nggak apa-apa. Cek dulu UNTR. UNTR, United Tractors, hari ini naik lagi, tapi volumenya udah mulai mengecil. Nah, dia bisa naik tuh mentok sampai 31.600 dalam jangka pendek. Jadi mulai siap-siap profit taking aja gitu. Nanya sahamnya random banget ya. Big Bang, Bank Digital, dan Call udah aku bahas tadi. Bank Digital, Big Bang-nya, Bank Digital dan Call nanti bareng Coach William aja ya. Kepiting Beatus, aduh kolesterol. Ini apa sih? Jadi bahas makanan semua. Aduh, sego besek lobster di mana tuh? Sego besek lobster, menarik. Indi, koreksi normal. Kita masih wait and see dulu, nunggu turun lagi. Karena kalau kita lihat IHSG hari ini meskipun dia mantulnya tuh nggak ada volume. Jadi kita masih wait and see lah guys ya. BSDE. BSDE hari ini nguji support lagi 890 mau dijebol dan volumenya lumayan, tapi kita masih nunggu karena sempat 4 Juli kemarin breakdown, kemudian 5 Julinya balik naik lagi ya. Kita lihat dulu, kalau sampai dia besok nggak bisa bertahan, kita bisa exit untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. Oke, Antam udah aku bahas tadi, udah 2 kali dibahas. Rekom kuliner Surabaya, kue tiaw Medan, apeng, ayam presiden, bakwan Kapasari, ice cream Zangrandi. Oke, aku screenshot deh ini kayaknya oke nih. Oke, Antam turun terus, udah cut loss. Mtrade tadi udah cut loss ya. Jadi cuan dari BRPT 12-14%, terus cut loss Antam sekitaran 6 atau 7%-an tadi. Cepin tadi udah dibahas juga, aku akan invite Coach William. Sambil nanti tetap bahas teknikal beberapa saham ya guys ya. Karena ini dari Coach William ada beberapa hal yang mau disampaikan. Prospek Astra International. Halo? Will? Sebentar. Ya. Kenapa nggak bisa muter ya kameranya ya? Sebentar. Iya. Halo? Iya, kameranya nggak muter ya. Bentar Miss ya. Oke. Jadi mau double top nggak, malah mau triple bottom untuk aksesnya. Loh, Afif mana?
suka sama Coach Afif ya, nungguin Coach Afif terus. Dia lagi hangout tuh sama teman-teman tim M-Trade yang lain. Yang di Solo lagi out. Tes, halo, Miss. Oke. Sudah kedengar? Oke. Di semester 2, 2022, ini 23, ini prospeknya gimana untuk Astra International? Oke. Jadi ya, kalau kita baca data ya, sebenarnya ini menarik ya untuk Astra International ya, karena kan yang kita baca di media kan katanya kan di semester 1 penjualannya Astra tuh naik ya 23% ya. Jadi kalau kita lihat itu secara nominal tuh sekitar 258,8 ribu unit mobil yang dijual Astra di semester 1. Nah, kalau kita misalnya sedikit eliminasi dengan penjualan dari kuartal 1, yang dimana kuartal 1 kemarin tercatat di 142 ribu unit yang terjual, ya ternyata itu secara quarterly itu turun. Ya turun itu sekitar 17%. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena biasanya di kuartal kedua kan, atau enggak di bulan Mei kemarin kan ada lebaran gitu. Jadi di mana biasanya tuh kalau lebaran, demand untuk otomotif mobil itu selalu meningkat. Nah, tapi yang menarik adalah walaupun ada lebaran, tetapi justru pendapatan penjualan mobil di kuartal kedua volume itu turunnya 17% gitu. Jadi kalau kita baca secara kuartal memang turun, tetapi secara akumulatif, secara tahunan itu naik dari tahun sebelumnya. Jadi cara baca datanya itu sangat luas sekali ya. Cuma memang tadi aku setuju sama Miss Ellen bahwa memang kenaikan Astra ini lebih ke arah temporary gitu ya. Kenapa? Karena memang ya kalau kita bicara outlook prospek ke depan ya sebenarnya kita sudah baca dari result di kuartal kedua ini. Kuartal kedua ini penjualannya sudah mulai turun nih volumenya, meskipun secara tahunannya naik. Nah, di semester kedua, kita perlu antisipasi apa aja gitu ya. Tentu banyak sekali ya, tentu ada beberapa faktor seperti apa. Yang pertama, naiknya suku bunga. Ya, naik suku bunga kan secara nggak langsung akan meningkatkan kenaikan cicilan pinjaman orang yang beli mobil menggunakan kredit. Ya, terutama itu pasti berdampak ke Astra. Ya, itu salah satu yang kita perlu antisipasi. Lalu juga kita bisa melihat adanya kelangkaan chip. Ini sudah pernah terjadi juga dari 2 tahun terakhir, ya dari tahun 2020, yang membuat biaya material untuk produksi mobil itu meningkat. Jadi kalau teman-teman kemarin tahun lalu mungkin beli mobil katakan Fortuner di harga 500 juta, mungkin tahun ini bisa naik sekitar 10% gitu ya. Semua karena apa? Karena biaya materialnya naik gitu. Jadi itu bisa menurunkan sedikit konsumsi ataupun penjualan mobil dari otomotif. Nah, ini yang perlu kita antisipasi juga. Jadi kalau kita lihat sih untuk semester kedua, kelihatannya akan sedikit lebih berat daripada semester 1. Ya cuma dari sisi positifnya ya, misalnya kalau kita lihat, yang menarik dari Astra adalah market share-nya naik di semester 1 ini. Market share-nya penjualan mobil Astra itu sekarang di level 54%. Itu naik 1% sih sebenarnya, cuma 1% naik, tapi setidaknya lebih baik lah gitu. Jadi mungkin dari sisi market share, Astra punya keunggulan di sini yang bisa kita jadikan katalis positif lah untuk Astra untuk saat ini gitu. Terus sekarang aku mau bicara tentang anak usahanya Astra nih ya, United Tractors. Itu ada banyak material chartnya tuh paling bagus dibandingkan saham-saham lain yang sektornya gitu. Efeknya gimana? Ya, nah ini menarik ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara Astra ya, 80% pendapatan mereka itu disupport oleh pertama otomotif mereka sekitar 40%, sisanya itu adalah dari bisnis dari alat berat tambang batu baranya. Jadi secara total dua segmen ini tuh menyumbang sekitar 80%. Jadi kalau teman-teman berbicara Astra, sebaiknya kita fokus ke otomotif sama ke UT atau enggak ke United Tractor-nya mereka. Nah, tadi Astra kita udah bahas, tapi di sisi lain UT-nya sekarang lebih bagus ya teman-temannya. Kenapa? Karena ya semua tahu lah ya harga batu bara lagi naik, lagi bagus, dan itu bisa mendorong adanya pemulihan bisnis di United Tractor-nya. Bahkan yang terbaru UT kemarin baru mengumumkan akan membuyback sahamnya sebesar 5 triliun rupiah. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih ini kan mengindikasikan mereka itu cukup optimis ya sama prospek bisnis mereka, lalu juga mereka tuh punya cash yang cukup besar dalam hal untuk buyback. Nah, yang dimana kok misalnya kita lihat sebenarnya kan dampak buyback ini bagus ya buat bisnis perusahaan UT sendiri ya, karena kalau kita buyback pasti jumlah lembar sahamnya pasti akan turun. Kalau jumlah saham berdanya turun, otomatis EPS bakal meningkat, dan kalaupun perusahaan akan bagi dividen, itu pasti meningkatkan dividen per share-nya juga. Gitu. Jadi ya kita bisa terbantu ya dengan ada kehadiran UT ya. Jadi kalau misalnya kita pilih sih dari segmen bisnisnya Astra, saat ini yang paling bagus adalah dari UT. Dan ini kita harapkan bisa sedikit menolong adanya sedikit penurunan pada segmen otomotifnya Astra di semester kedua tahun ini. Gitu misalnya. Ya ini pada ngomong
kanan malah di apa gudeg cuma pas segala lapar loh malam-malam. Oke, IKN untuk lelang project gitu. Jadi update-nya nih gimana sih untuk saham sektor konstruksi itu yang kalau IKN ya kita tunggu aja ya. Sebenarnya sih ini salah satu tricky ya, karena kita melihat kan sekarang kan lagi rame bahas IKN, tapi kan kondisi ekonominya lagi apa ya, lagi banyak negatifnya gitu. Jadi memang seharusnya sih kita perlu monitor lebih lanjut tentang IKN. Cuma terakhir kali ya kita dapat update bahwa tanggal 15 besok itu akan ada rilis pengumuman hasil tender project IKN. Nah, nanti kita tinggal lihat aja kira-kira siapa aja yang dapat proyek lelang dari IKN-nya pemerintah. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa expect, pasti yang dapat lelang proyek adalah 4 BUMN konstruksi ya, entah itu Wika, Waskita, ADI, sama PTPP. Ya, jadi kita perlu monitor, tapi setidaknya sih kemungkinan besar ada sedikit berita bagus lah untuk IKN bagi sektor konstruksi, terutama dari pengumuman lelang yang kita bakal dengar katanya besok akan dirilis gitu. Jadi untuk saat ini sih kita masih monitor. Cuma kalau kita bicara tentang saham apa sih yang kita pikir paling prospektif ya, tentu kan kita kan tetap bicara fundamental ya. Dari 4 BUMN perusahaan konstruksi pemerintah yang kita lihat paling solid secara balance sheet itu cuma 3 deh ya. Pertama Wika, yang kedua WG, yang ketiga adalah PTPP. Ya, jadi sisanya teman-teman silakan explore aja. Cuma kalau kita bicara fundamental sih seharusnya 3 emiten ini saat ini yang paling atraktif seperti itu misalnya. Itu Adi menarik sama PTPP, cuma yang di ya, apalagi yang lain kan lupa aja. Terus, nah aku pengen juga tentang semen nih. Outlook-nya semen ini gimana dengan harga coal yang masih terus naik? Ya, betul. Semen sih kita lihat sih mungkin secara downside sih masih cukup lebar ya. Tentu kalau kita lihat harga batu bara kan udah jatuh di level 400 ya. 420 tadi malam kemarin aku tercek ya. Jadi masih cukup tinggi dan kelihatannya batu bara masih akan cukup tinggi sampai akhir tahun nanti. Ya, jadi kalau misalnya harga batu bara tetap tinggi, ini sedikit kurang bagus buat sektor semen yang dimana produksinya menggunakan batu bara gitu, jadi itu akan meningkatkan beban operasional produksi mereka. Nah, kalau kita lihat di kuartal 1 kemarin, ya itu gross marginnya dari SMGR sama INTP kalau kita gabungin itu sudah turun menjadi 27,5% dibanding 36,5% di kuartal sebelumnya, di kuartal 4 artinya gitu. Jadi memang sudah ada penurunan gross margin yang terjadi di kuartal 1. Padahal dulu harga batu baranya di kuartal 1 itu belum sebesar hari ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di kuartal kedua, di mana harga batu baranya naik lagi menyentuh level 400, seharusnya ini mengindikasikan bahwa masih ada tekanan margin bagi sektor semen, entah itu SMGR ataupun INTP. Ya, jadi kalau kita lihat ini masih menjadi downside risk ya, walaupun valuasinya kita percaya sudah menarik. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara IKN, ini cukup atraktif juga ya, karena demand dari IKN terakhir kali kita baca itu akan mencapai 24 juta semen yang diperlukan untuk membangun IKN, yang which is itu sangat besar sekali. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi SMGR maupun INTP kalau IKN nanti terimplementasi. So, itu plus minusnya ya, jadi silakan sisanya teman-teman tinggal explore aja kira-kira seperti apa untuk sektor semen. Oke ya. Oke, Coach Willy-nya itu udah aku akan lanjut ya karena dan suaranya putus dua. Ya. Oke, thank you Miss. Ya. Thank you. Cek. Suaranya udah bagus belum kalau sendirian? Aku nggak tahu, ternyata ngaruh ya kalau sendirian sama berdua suaranya bisa ini ya. Udah oke belum? Dow Jones minus 2%. Ya biarin aja. Biar kalau misalkan jatuh ya jatuhnya lebih cepat. Ini ada yang nanya perkapalan. Perkapalan tuh menarik. Karena sebenarnya perkapalan ini sangat diuntungkan sekali pada masa pandemi kemarin ya. Dan seperti kata Presiden Joe Biden juga bahwa salah satu yang mendorong inflasi di US tuh ya karena perkapalan ini jasanya naik banyak harganya. Cuman teman-teman
Kalau aku sih percaya teknikal juga nih ya. Nih, aku ngelihat teknikal juga. Teknikalnya kalau untuk perkapalan nih salah satu aja perusahaan perkapalan, ya dia tuh sempat udah naik tinggi, terus kemudian ini naik lagi, habis turun, terus naik, terus turun, terus naik lagi dikit ya. Naiknya tuh divergen volumenya. Nah ini mirip kayak Breeze kemarin sebelum dia naik gitu. Sebenarnya tanda kayak gini tuh nggak bagus gitu ya. Ini kayak inverse flag gitu sih sebenarnya. Aku nggak suka dia jatuh dengan volume besar, naik, kemudian volumenya kecil. Kemungkinan besar sih dia nggak akan lanjut naik. Jadi aku nggak mau spekulatif di sini. Seandainya aku salah, misalkan dia naik pun ya udahlah, aku nggak nyesel gitu. Karena memang tanda-tandanya di nalar aja tuh sebenarnya dia naiknya nggak kuat gitu. Oke, terus BBYB. BBYB ini ada tanda-tanda akumulasi, jangka pendek rawan profit taking, jangka menengahnya kita masukin ke watchlist lagi. Mungkin sekitaran 1085 kalau mantul di situ kita mau beli. Tapi wait and see sih, nggak harus langsung beli di situ, lihat candle juga. Kalau candlenya merah jatuh kita nggak mau. Terus Inco, banyak yang nanya Inco. Wah, breakdown guys. Hindarin dulu aja, Inco Antam hindarin dulu aja. Oke ya. Katanya Hendry, Endoy, SSMS breakout. Iya breakout hari ini. Bagus, volume transaksinya juga cukup tinggi. Udah naik selama 5 hari terakhir. Kita nunggu retracement aja dulu. Karena udah naik 5 hari berturut-turut. Kita nunggu retracement dulu ya. Tapi cakep, breakoutnya cukup oke. Oke, terus kemudian kita akan lihat. Di SSMS kita masukin watchlist. Excel nih kita masukin watchlist juga karena support dia 2240 ini support yang bagus, support kuat banget, dan itu dulu kesentuh selain di Juni 2022 itu merupakan harga yang sama murahnya dengan Mei 2021. Jadi buat Excel ini udah cukup murah banget. Kayaknya teman-teman udah banyak yang live gitu, kayaknya udah banyak banget saham yang aku bahas. Kita ketemu di Cuantastic besok hari Sabtu ya, tentang gimana caranya trading saham second liner di market yang lagi kayak gini. Terus kemudian jangan lupa join workshop Super Trader Express ya ke mtrade.id/supertrader. Masih ada diskon 1 juta buat teman-teman yang bundling mtrade dengan workshop Super Trader Express. Kita jarang bikin workshop guys, dan hopefully kita bisa ketemu offline one day nanti. Barangkali kita bikin acara offline atau mungkin ada yang invite untuk in-house training, karena kita sampai saat ini belum terpikir bikin offline meskipun kepengen. Oke, terima kasih GJE 5000. Siapa namamu sebenarnya? Bikin penasaran ya. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat. Beraninya live IG belum kelar. Ya terserah aku kelarin. Dadah, good night. Jangan lupa download aplikasi mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.